peserta kembali ke ruangan dan mendapati Minyo dalam kondisi baik-baik saja. Ia rupanya tidak dieliminasi dan hanya diminta untuk kembali ke dalam ruangan. Frontman mulai menyadari bahwa penyusup telah masuk di dalam ruangannya karena posisi gagang telepon yang terbalik. Frontman bahkan sudah menemukan bullet pistol yang dipakai penyusup adalah senjata milik polisi Korea. Junho saat itu bersembunyi di dalam ruangan penyimpanan file. Saat frontman sudah mulai memasuki ruangan penyimpanan file, frontman mendapat telepon jika telah ditemukan sesosok tubuh di laut. Sosok tersebut pastinya adalah petugas yang ditenggelamkan oleh Junho ketika dia akan melakukan penyamaran. Frontman pun bergegas meninggalkan ruangan. Di dalam pakaian sosok di laut tersebut, ditemukan ID card Junho tertinggal. Menjelang pertandingan berikutnya, para tamu VIP mulai berdatangan. Junho menyamar sebagai pelayan agar dia bisa merekam momen tersebut. Sesaat sebelum permainan, tiba-tiba petugas datang sudah membawa peti. Semua pemain heran. Ternyata salah seorang pemain frustasi karena permainan sebelumnya istrinya kalah dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Suasana pun menjadi haru dan mencekam. Para tamu VIP menempati ruangan penonton dan menyaksikan seluruh permainan secara langsung sambil bersantai. Junho berhasil menyamar dan merekam semua yang terjadi dengan ponselnya. Sebelum permainan berikutnya, ke-16 peserta yang tersisa diminta untuk memilih rompi dengan nomor 1 sampai 16. Gi-hun kebingungan harus memilih nomor kecil atau besar karena dia tidak bisa menebak permainan berikutnya. Sang-woo memilih nomor 14, Se-byok memilih nomor 15, dan Gi-hun akhirnya memilih nomor yang tersisa yaitu 16. Para peserta rupanya diminta untuk berjalan melewati jembatan yang terbuat dari kaca. Ada beberapa pijakan di sana. Masing-masing terdiri dari 2 jalur. Yang satu kaca biasa, satu lagi berupa tempered glass. Jika peserta salah memilih dan melangkah melalui kaca biasa, maka kaca itu akan langsung retak dan mereka dipastikan akan terjatuh. Nomor rompi yang sebelumnya dipilih oleh pemain ternyata adalah nomor urut permainan. Tanpa disengaja, Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun adalah 3 peserta yang paling besar kemungkinannya untuk selamat. Namun, untuk sampai hingga ke ujung permainan, mereka hanya diberi waktu 16 menit. Artinya, jika pemain di depan mereka menghabiskan waktu untuk melangkah, mereka yang di belakang pun tidak akan sampai di ujung permainan tepat waktu. Satu persatu pemain melangkah melalui jembatan. Satu persatu pula sudah langsung terjatuh masing-masing. Doksu sempat membuat ulah ketika dia sudah menjadi pemain terdepan. Dia tidak mau melangkah maju. Pemain di belakang Doksu pun menjadi terdesak dan suasana menjadi tegang. Di situasi lain, Junho dirayu oleh salah satu VIP yang dari tadi sudah tertarik padanya. Junho memanfaatkan situasi tersebut dengan sengaja mengajak VIP tersebut pergi dari ruang penonton untuk melancarkan aksinya mencari informasi tentang permainan Squid Game. Junho lalu merekam pengakuan dari VIP tersebut. Frontman yang mulai curiga lalu mengirim petugas untuk menyusul ke VIP room. Dan ditemukan VIP yang tadi bersama Junho sudah pingsan. Frontman lalu mulai melakukan pengejaran. Kembali ke dalam permainan. Minyo akhirnya maju ke sisi Doksu. Tapi dia tidak mau jatuh sendirian.
Dia memilih sengaja menjatuhkan diri bersama Doksu untuk membalaskan dendamnya. Karena kesal, dia sudah disingkirkan oleh Doksu. Detik-detik menjelang akhir permainan, Sangwoo mulai terdesak dan dengan sengaja mendorong pemain di depannya. Gi-hun pun kaget melihat perilaku Sangwoo. Pada akhirnya, Gi-hun, Sangwoo, dan Sebyok berhasil melintasi jembatan tersebut. Namun tepat setelah mereka melakukannya, frontman meledakkan jembatan kaca tersebut. Salah satu pecahannya belakangan diketahui menancap cukup dalam di perut Sebyok. Sementara itu, Jinho berhasil mengorek informasi dari salah satu tamu VIP. Ia pun bergegas kabur meninggalkan pulau itu. Frontman dan beberapa anak buah mengejarnya.